Ara 9 dikatakan sebagai yang telah membuat Utsman bin Yahya dikatakan sebagai anteks Belanda. Agaknya memang Ara 9 kanal YouTube pertama yang mengulas tentang Utsman bin Yahya. Dan ketika saya membaca buku Karel Steinbring, saya mendapatkan informasi itu 2016-2017 akan adanya buku Manhajul Istiqamah Fiddini Bisalamah. Saya membeli buku ini 2017 ya. Buku politik Islam ini yang dari buku yang ditulis oleh senukur gurunya sendiri, tak ketinggalan dari buku kalangan Ba'alwi sendiri. Imigran Yaman yang ada di sini itu benci Utsman bin Yahya karena mereka sering dikritisi atas perbuatan rentenir mereka. Kalau Anda bukan Hadromi, jangan-jangan malah leluhur Anda dulu yang berjuang didiskreditkan oleh Utsman bin Yahya. Tapi kami terima kalau kami dikatakan orang yang pertama atau kanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa, salam sejahtera untuk Anda semua. Salam persaudaraan dari kami Ara 9 Channel. Saudara-saudaraku sekalian, memasuki tahun kelima kajian nasab yang dibarengi dengan pelurusan sejarah dan membuat banyak tokoh bergairah menyampaikan hal ini. Baru kali ini Ara 9 mendapatkan makian. Ara 9 dikatakan sebagai kanal YouTube yang telah membuat Utsman bin Yahya dikatakan sebagai anteks Belanda. Ya, kami akui agaknya memang Ara 9 kanal YouTube pertama yang mengulas tentang Utsman bin Yahya. Tetapi kami selalu menghindari kata-kata yang sekiranya tidak pantas walaupun itu nyata. Seperti kata anteks Belanda dan segala macamnya. Kecuali itu adalah kata atau kalimat kutipan langsung yang harus kami sampaikan apa adanya. Nah, terkait dengan Utsman bin Yahya, itu sudah sebelum ada kajian nasab ya. Saya membeli buku Utsman bin Yahya itu sudah tahun 2010-an, termasuk buku ini juga ini 2017 ya, karena agak susah mencarinya. Intinya bahwa di dalam menyampaikan persoalan kaum Ba'alwi ini sudah lama ya. Sudah lama sejak saya di pesantren malah ya. Kalau khusus kepada Utsman bin Yahya, saudaraku, yang menuduh bahwa Ara 9 sebagai pemicu Utsman bin Yahya dikatakan sebagai anteks Belanda, awal kami mengulas ini di luar kanal YouTube ya, itu 2017 atau mungkin sebelumnya, terkait dengan persoalan glorifikasi kaum Ba'alwi, terkhusus adalah Utsman bin Yahya. Dan ketika saya membaca buku Karel Steinbring, saya mendapatkan informasi itu 2016-2017 akan adanya buku Manhajul Istiqamah Fiddini Bisalamah. Yang di buku ini betapa Utsman bin Yahya mendiskreditkan tokoh-tokoh kita, ulama kita di Banten, ulama Thariqah di Banten. Yang kemudian saya membeli buku ini 2017 ya. Di catatannya ada di sini 2017. Ini menjelaskan tentang persoalan atau geger Cilegon. Dari dua buku ini, betapa miris hati saya seorang ulama atau tokoh-tokoh ulama Thariqah dikatakan sebagai pelaku perbuatan gurur. Tokoh-tokoh kita itu bahkan ada yang digantung. Lalu dikatakan seperti itu. Itu 2017-an. Sampai pada akhirnya menjelang mencuatnya kajian nasab, kami sampaikan hal ini tetapi dengan bahasa yang normatif lah. Saya masih menggunakan kata Sayyid karena ditulisnya kan Sayyid di buku-buku ini. Termasuk di buku Elwisi van den Bak, buku politik Islam ini yang ditulis oleh Dr. Akib Suminto. Kemudian dari buku yang ditulis oleh senukur gurunya sendiri. Ini sudah ada beberapa buku ini. Ini tak ketinggalan dari buku yang ditulis atau disusun oleh kalangan Ba'alwi sendiri, yakni Mr. Hamid Al-Gatri. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 buku setidaknya yang kami jadikan rujukan untuk menyampaikan siapa Utsman bin Yahya. Jadi tidak asal ya. Nah, saudara-saudaraku sekalian, hal ini menunjukkan bahwa sampai hari ini, entah itu pendukungnya Utsman bin Yahya, mutlak atau mungkin dari keluarganya, entah dari siapa, yang pasti persoalan-persoalan seperti ini akan selalu muncul. Pembelaan-pembelaan akan selalu muncul
untuk tetap mengglorifikasi tokohnya dan menganggap kami ini sebagai orang yang menyebarkan fitnah. Padahal semua by data. Ya. Silahkan Anda cari sendiri. Silahkan Anda baca lalu perbandingkan. Maka dengan demikian kita insya Allah akan berpikir jernih. Termasuk diantaranya Kiai Rahmat Jalani Kiki. Ngapunten Kiai, beliau ini pengagum total menurut saya Utsman bin Yahya. Sehingga dalam satu podcast di Pada Suka TV, mati-matian beliau membela Utsman bin Yahya sampai saya ngamuk. Tetapi ujungnya beliau juga meminta maaf, dan ketika bertemu dengan saya terjadi diskusi ya biasa saja, dalam pengertian sekalipun beliau mempertahankan kekagumannya terhadap Utsman bin Yahya di satu sisi dia sebagai ulama, tetapi di lain sisi berpikir secara jernih dan netral bahwa ada sisi-sisi yang tidak bisa dipungkiri, dan apalagi ketika melihat dari tulisan Utsman bin Yahya sendiri. Atau ya, dalam buku ini betapa juga ditunjukkan orang-orang imigran Hadramaut atau yang sudah menjadi campuran di Jakarta khususnya dan sekitarnya itu marah sama Utsman bin Yahya karena kedekatannya terhadap Belanda. Sampai-sampai nama dia hancur. Utsman bin Yahya namanya hancur. Kemudian ketika Soekarno-Nya ada di Hindia Belanda, kemudian Utsman bin Yahya diangkat menjadi asistennya, katakanlah demikian, sebelum kemudian menjadi pegawai kantor for Inland Ziken. Soekarno-nya ini ingin menaikkan kembali pamor Utsman bin Yahya. Ini ditulis di sini juga. Jadi di buku ini. Karena namanya sudah hancur oleh kalangan Hadrami sendiri. Nama Utsman bin Yahya ini rusak dan dimasukkan dalam majalah. Kemudian majalah itu beredar di Timur Tengah, termasuk diantaranya ke Turki. Maka strategi licik dari Soekarno-nya bagaimana agar Utsman bin Yahya ini pamornya naik lagi, diusulkanlah kepada Turki Utsmani atau Ottoman agar ia mendapatkan bintang. Nah, bagaimana ketika pemerintahan Ottoman membaca berita-berita tentang keburukan Utsman bin Yahya? Kalau diperlukan, kata Soekarno, katakan baik-baiknya saja tentang Utsman bin Yahya. Adapun kaum Hadrami yang mengkritisi Utsman bin Yahya karena mereka sakit hati atas protes dari Utsman bin Yahya, seorang ulama yang hebat itu, terhadap kalangan Hadrami yang melakukan bisnis haram seperti rentenir dan sebagainya. Sampai-sampai rela mengatakan kaum Hadrami sendiri atau imigran Yaman yang ada di sini itu benci Utsman bin Yahya karena mereka sering dikritisi atas perbuatan rentenir mereka, hidup tidak benar dan segala macamnya. Anda bisa baca sendiri. Begitu rupa. Nah, kalau yang memprotes kami ini dari kalangan Hadrami, coba baca buku ini. Kalau Anda bukan Hadrami, artinya murni orang Nusantara, jangan-jangan malah leluhur Anda dulu yang berjuang didiskreditkan oleh Utsman bin Yahya. Dan kalau kaitannya dengan Mufti Batavia, jadi mengkritik ini mengatakan, kenapa tidak mengkritik mufti-mufti yang lain? Dalam apa yang kami sampaikan bukan persoalan kemuftiannya Ansi, tetapi bagaimana sikap dia terhadap pemerintah Belanda dan terhadap kita sebagai kalangan pribumi. Kalau bicara Mufti Palembang juga ada, tetapi tetap Mufti Palembang ini malah sempat berpandangan beda, sempat gesekanlah kasarnya dengan Utsman bin Yahya, kurang lebih seperti itu. Dan persoalan thariqah terutama itu sangat-sangat membuat masyarakat resah. Anda bisa membaca dari sejumlah buku ini sebelum melakukan kritik. Tapi kami terima kalau kami dikatakan orang yang pertama atau kanal yang pertama yang mengulas Utsman bin Yahya. Ya, saya akui kalau di luar kanal YouTube dari 2017-an lah. Kalau di YouTube itu sebelum Arah 9 ada. Dan di Arah 9 ini awal-awal menjelang mencuatnya kajian nasab itu kami mulai mengulasnya. Bahkan sejumlah Gus yang juga YouTuber itu diantaranya ada yang minta referensinya ke kami. Tetapi kami selalu menyampaikan sesuatu itu standar, tidak berusaha untuk tidak provokatif lah. Demikian semoga dipahami. Setidaknya 8 buku ini bisa menjadi acuan mengulas sesuatu pada masa lalu yang kita tidak hidup di masa itu. Berikan masukan yang konstruktif. Mohon maaf jika ada kekeliruan. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.